Oke, jadi ini izinkan saya untuk menjelaskan secara ringkas apa yang disebut bisnis plan dan saya harap teman-teman bisa langsung belajar di sini dan hanya inilah yang saya selalu praktekkan entah itu bergerak di industri bidangnya otomotif, makanan, minuman atau kuliner gitu kan di kesehatan, teknologi atau IT, di startup-startup lainnya bahkan di hotel, di villa, di bisnis konsultan itu kan ya inilah yang selalu saya buat perihal bisnis plan. Nah, jadi saya ingin mulai sesuai judulnya karena saya ingin buat ini secara simple dan komprehensif. Tentunya namanya bisnis kita ingin profit dan sustain berkelanjutan gitu kan. Nah, dan kita juga harus sepakat dengan apa? Dengan mantra ini bahwa entrepreneur itu diciptakan, bukan dilahirkan. Artinya eh, kalau misalkan diciptakan berarti kita bisa belajar gitu kan, bisa mendalami dan bisa mengimplementasikan gitu kan. Oke, langsung saja. Ya sudah, bisnis plan itu sesingkat framework ini. Jadi, pertama dalam memulai bisnis, teman-teman harus memahami secara internal. Nah, cara melakukan memahami secara internal tersebut, teman-teman bisa menggunakan SWOT. Karena di sana kan ada aspek strength, weakness, opportunity, atau peluang gitu kan. Lalu ada threat atau ancaman. Lalu ada SMART gitu kan yang spesifik, terukur gitu kan, realistis, dan lain-lain. Dan tentunya resources, sumber daya yang kita miliki. Kita kan bisa mampu ukurkan dalam memulai bisnis itu secara internal. Lalu yang kedua, kita harus melihat secara faktor eksternal gitu kan. Gimana persaingan bisnis di industri tertentu gitu ya. Eh, Lalu gimana apakah kita untuk memulai bisnis di industri tersebut, cara masuk ke industri tersebutnya itu gampang atau mudah? Nah, nanti kan dibahas gitu kan melalui pestal atau dengan porter. Porter tuh gimana apa barrier to entry-nya terhadap suppliernya seperti apa gitu kan, substitusi atau produk pengganti dari pesaing atau customer seperti apa. Lalu pestal secara makronya, secara kondisi politiknya gimana, ekonominya gimana, sosialnya gimana, teknologinya gimana, dan lain-lain. Jadi pestal itu singkatan politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Nah, untuk memahami dua internal dan eksternal ini, kita lakukan riset menggunakan primer. Primer tuh jadi kita selaku researcher langsung terjun gitu kan, menanyakan langsung ke lapangan, terjun ke customer gitu kan secara empiris. Lalu ada sekunder. Kita bisa cari referensi dari buku, dari jurnal-jurnal, bisa cari pakai Google Trend di Google gitu kan, mencari demand atau permintaan gitu kan. Misalkan contoh seperti yang udah saya jelaskan, teman-teman ingin melihat permintaan antara tukang bakso dengan ayam goreng. Nah, lihatlah nanti akan keluar grafiknya. Lalu tersier. Tersier itu biasanya dari industri-industri, perusahaan-perusahaan consulting yang suka nge-report gitu kan. Misalkan industri ini gimana tren 10 atau 5 tahun ke depan atau 5 tahun ke belakang gitu kan. Seperti contoh McKinsey atau Boston Consulting Group gitu kan atau organisasi bisnis tertentu yang suka nge-report perihal perkembangan bisnis di suatu industri. Nah, lalu yang paling penting memang paling berat itu di riset. Kita ukur demand-nya, kita ukur ukuran pasarnya atau market sizing, ada saturasi, apakah kita masuknya di blue ocean atau red ocean gitu kan. Lalu gimana pricing-nya dan value yang ditawarkan nantinya. Yang kedua, customer. Itu kan kalau bicara customer kan artinya orang, kita harus profiling, segmentasi, fan gain-nya apa yang menjadi problem gitu kan, keresahan atau keinginan customer gitu kan. Sehingga yang terakhir kita validasi. Kita lihat kompetitor sekitar, kita hitung lalu gimana marketing mixnya mulai dari produk, price, place, promotion, bahkan 7P dilengkapi dengan people, proses, physical evidence dan validasi. Lalu ya udah tinggal go to market. Jadi pertama pahami bisnis kita secara internal, pahami gimana kondisi eksternalnya, kita riset gimana permintaannya, ukuran pasarnya gitu kan, apakah di kategori blue ocean atau red ocean, lalu gimana customernya, profiling usianya berapa, gendernya laki-laki apa perempuan, dia tinggal di kota mana, di kabupaten mana, di negara mana, dan validasi hingga go to market. Karena bicara go to market ini bicara marketing. Jadi lanjut.
Saya langsung ke tutorial bisnis plan-nya. Nah, contoh, jadi mau industri apapun yang saya jalankan, pasti saya menggunakan template ini, gitu kan. Nah, ini contoh ya, ini semua template masuk ke semua kategori industri, entah itu jasa, makanan minuman, IT, teknologi, apapun. Pokoknya ini masuk. Pertama, itu tadi kita akan harus melihat overview-nya gimana kondisi tren-tren market yang sedang ada gitu kan. Nah, lalu biasakan kita memulai bisnis ini dari problem. Karena kan contoh bisnis plan ini adalah ramen gitu kan. Jadi saya ingin meriset ternyata problem di masyarakat itu bahwa mitos mie itu masih ada. Mitos memakan mie itu. Lalu kalau misalkan kita makan di restoran pasti memakan waktu yang lama. Dan rata-rata kalau ramen yang menengah ke bawah itu rata-rata semua rasa sama karena kan pakai penyedap rasa gitu kan, tidak ada bumbu otentik yang di develop. Sehingga dari problem tersebut saya ingin menawarkan solusi bahwa stigma masyarakat kalau makan mie itu tiap hari tidak menyehatkan, maka saya ingin mendevelop atau membuat ramen yang sehat dengan pelayanannya yang cepat dan rasanya enak serta harga terjangkau. Jadi data ini didapat dari hasil tadi, dari primer, sekunder, dan tersier. Nah, tujuan bisnis saya ingin penetrasi, artinya kan ramen itu bukan produk baru, jadi itu produk yang sudah ada. Jadi memasuki pasar yang lama dengan produk yang lama, sehingga saya menjadi diferensiasi atau pembeda dengan para kompetitor ramen-ramen lainnya. Nah, kita ukur gitu kan secara internal menggunakan SWOT, gimana kekuatan atau strength-nya, weakness atau kelemahannya, lalu gimana peluang atau opportunity-nya, lalu gimana ancaman. Nah, dari SWOT ini barulah kita keluarkan solusinya. Strength dan opportunity-nya gimana supaya supaya bisa maksimal gitu kan, weakness dengan opportunity-nya gimana, strength dengan threat atau ancamannya kayak gimana, lalu weakness dengan ancamannya kayak gimana gitu, sehingga keluarlah diagram gitu kan, bahwa hasil analisis SWOT ini menunjukkan bahwa saya ada di kuadran ke-1, memiliki peluang secara eksternal dan kekuatan secara internal, sehingga bisnis ini bisa dijalankan seperti itu. Nah, itulah fungsi dari riset. Lalu saya lihat secara makronya menggunakan pastel, oh kondisi politiknya seperti ini, ekonominya seperti ini, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal gitu kan. Ini hanya untuk kita mengkayakan pengetahuan saja gitu kan, supaya kita tahu semakin dalam dalam industri bisnis tersebut. Lalu analisis lagi menggunakan porternya, gimana apakah buyer itu akan mudah mencari produk pengganti, lalu gimana supplier supaya nanti di saat kita menjual harga katakan 25.000, supplier itu tidak seenak-enaknya menaikkan harga. Karena kan kalau salah satu supplier menaikkan harga, nanti kan akan mempengaruhi ke HPP kita. Artinya kita harus punya supplier yang banyak gitu kan. Lalu gimana kondisi masuknya gitu kan, new entrant-nya dan pesaingnya atau rivalnya kayak gitu. Nah, ini keadaannya, ini kondisinya high low high gitu kan. Lalu inilah untuk mengantisipasi gitu kan keadaan tiap variabel tersebut. Nah, lalu yang paling penting juga ada analisa produknya gitu kan, atau produk life cycle. Jadi teman-teman kalau bicara bisnis itu jangan kaget gitu ya kalau misalkan labanya atau untungnya profitnya masih minus, karena kan kita ada di tahap introduction. Artinya di tahap awal itu, ketika bisnis kita udah launching ke market, fokus kita adalah ngebangun awareness, produk knowledge, gitu, memperkenalkan ini yang menjadi kelebihan kekurangannya, gitu kan. Kenapa banyak KOL atau influencer di tahap-tahap awal bisnis itu. Artinya ya kita pasti bakar uang dulu lah, tapi kita harus mampu ukur kan berapa CAC atau cost akuisisi customernya dan lain-lain. Lalu sehingga kita bisa naik ke growth, maturity, jangan sampai kita ke decline gitu kan. Nah, ini contoh mengukur demand research atau mengukur permintaannya pakai Google Trend. Contohnya kan ini bisnis ramen. Ramen saya bandingkan dengan bakso, bandingkan dengan suki, dengan grill. Coba lihat, yang biru ini ramen, permintaannya setahun terakhir berdasarkan data Google Trend naik terus nih. Bahkan paling atas grafiknya dibanding dengan bakso, dengan grill gitu kan. Artinya ada permintaannya gitu. Lalu menggunakan data tersier gitu, ada dari Polaris Market. Oh, ternyata Indonesia itu negara kedua yang
menyukai mie, sehingga kan juta porsi dalam mie-nya itu dari 5 tahun ke belakang tuh naik terus. Nah, artinya kan ini permintaannya sangat banyak gitu. Nah, ini cara memproyeksikan market sizing-nya kalau misalkan kita menggunakan data tersier. Nah, ini yang realistis gitu kan, cara menghitung market size-nya. Jadi yang disebut market size itu ada istilah TAM, ada SAM, ada SOM. Ini TAM ini untuk kita menangkan jangka panjang. SAM ini jangka menengah, SOM ini yang realistis dalam jangka pendek. Nah, contoh bahwa berdasarkan data BPS atau Badan Pusat Statistik Jawa Barat, katakanlah digenapkan masyarakat Jawa Barat itu memiliki populasi penduduk sebesar 50 juta. Nah, dari 50 juta ini saya asumsikan yang menyukai makan ramen dan mie berkuah ada 10%. Artinya kan cukup logik dan rasional. Sehingga saya asumsikan lagi, anggap saja frekuensi mereka itu 12 kali per tahun atau sebulan sekali makan ramen. Nah, sehingga harga ramen yang saya tawarkan dengan harganya Rp20.000 dikali 5 juta dari mana? Dari populasi Jawa Barat 50 juta dikali 10%. Artinya Rp20.000 dikali 5 juta populasi Jawa Barat yang menyukai ramen, maka omset saya sebesar 100 miliar. Dikali berapa? 12 dari frekuensi diasumsikan mereka tiap bulan itu beli ramen. Artinya dikali 12 kan, karena ada 12 bulan dalam setahun. Artinya omset saya akan sebesar 1,2 triliun. Sangat gede kan? Hanya dengan menjual ramen 20.000, menyasar 5 juta penduduk Jawa Barat, diasumsikan beli ramennya sebulan sekali, udah dapat omset 12 triliun. Jadi ini untuk jangka panjang, karena kan untuk menyasar ini kita perlu modal yang gede untuk mengakuisisinya gitu dan meleverage ya. Artinya itu sebagai motivasi kita di jangka panjang. Nah, sekarang kita perkecil lagi. Nah, ada menggunakan SAM. SAM ini karena saya ingin menyasarnya kelas menengah dan atas, saya asumsikan ada 30%, 20%, artinya kan ada 50%. 50%-nya yaitu kelas bawah. Jadi saya tidak hitung karena fokus saya mengambil kelas menengah dan atas. Sehingga dari 5 juta ini yang 30%-nya adalah 600.000 kelas menengah, 1,8 jutanya 20% dari kelas atas. Sehingga tinggal saya kalikan saja 20.000 dikali 1,8 juta populasi Jawa Barat dengan segmen kelas menengah dan atas. Udah gede kan? 30 miliar. Nah, sekarang saya perkecil lagi supaya lebih realistis dengan menggunakan SOM atau Serviceable Obtainable Market. Sehingga saya berharap bisa menjual ramen 100 porsi dalam sehari, maka jika dikalikan dalam setahun, artinya kan 100 dikali 365 hari, maka akan ada dengan nominal 36.500 porsi. Sehingga 36.500 porsi ini dibagi kelas menengah ditambah kelas atas, maka akan keluar 2%. Nah, ini disebut market share. Artinya, jika saya hanya mengambil 2% dari 35M ini, akan dapat pendapatan sebesar 720 juta. Gitu. Nah, supaya lebih eh, terperinci lagi, saya akan fokus nih. Saya akan fokus kotanya di wilayah Bandung Timur, menyasar usianya 20 hingga 45 tahun, dengan jumlah jiwa populasinya 50.000, dikali 20.000, gitu kan harga ramen ini ya. Maka saya menyasar dalam setahun itu pendapatannya 1 miliar. Nah, jadilah gitu cara mengukur pendapatan atau proyeksinya. Nah, lalu saya ingin masuk di wilayah Blue Ocean gitu kan. Karena kan kalau Red Ocean itu wilayah berdarah-darah gitu atau lautan merah. Supaya saya tidak gampang menaik turunkan harga, saya akan menawarkan baru dengan Blue Ocean sehingga yang saya harapkan dari cita rasa gitu kan, dari keterjangkauan, strategis tempat, semuanya itu berharap bisa beralih ke Blue Ocean strategi. Nah, ini pendapatan, ini data-data gitu kan, lebih detail, lebih bagus gitu kan. Nah, lalu kita akan masuk ke wilayah marketing. Dalam marketing itu ada segmentasi atau segmenting, targeting, positioning. Demografis bicara apa? Bicara apa gender dia, pendapatannya seperti apa gitu kan dari target yang sudah kita tentukan. Dan lalu dia usianya berapa gitu kan, profesinya sebagai apa dan lain-lain. Nah, ini data saya.
psikografisnya seperti apa gitu kan, keadaan fisiologisnya, mereka aktif menggunakan medsos, mereka sering mencari sesuatu yang bernuansa Jepang, mencari ramen gitu kan, atau behaviornya, habit dia gitu kan, sama aja. Nah, targeting untuk menyasar supaya segmentasi ini kita bisa akuisisi marketnya dengan menggunakan marketing strategi. Saya akan menggunakan yang sudah ada aja, karena kan mayoritas masyarakat sudah menggunakan platform digital. Jadi saya akan bikin konten di Facebook, TikTok, YouTube, dan Instagram dengan menggunakan para food blogger. Lalu ada pre-tester untuk para konsumen yang baru mencoba. Jadi mereka bisa tester dulu gratis sebelum memberi langsung menu ramen yang ada. Dan feedback dari konten-konten. Nah ini di ranah branding. Jadi ingin ramen saya itu tersimpan di memori atau benaknya bahwa kami ramen atau brand ramen yang harganya murah, tetap premium dan tetap menyehatkan gitu. Nah, ini ada strategi, ada target, ada impact. Artinya bicara strateginya dari produk, dari price atau harga, dari place atau tempat, dari promotion kita harus dalami dan petakan setelah lebih detail. Targetnya kan untuk customer. Gitu. Kalau harga dari sisi cost atau biaya, tempat mempengaruhi convenient atau kemudahan. Promosi bicara tentang komunikasi untuk impact-nya menghadirkan emosi. Produk berharap sesuai ekspektasi dan harga itu menjadi excellent sehingga tempat menghadirkan kemudahan dan impact-nya jadi suatu pengalaman gitu kan yang mengesankan. Kayak gitu. Nah, ini detailnya produk apa yang harus disiapkan, packaging, fresh, plating gitu kan. Begitupun harga, place, promotion dan lain-lain. Nah, ini kan ada produknya, ini plating seperti ini untuk kalau misalkan take away, beginilah packagingnya. Nah, karena ingat, ramen saya ingin ada di kategori yang sehat, enak gitu kan, dan harganya terjangkau. Sehingga saya ingin mengkomparasi dengan piring makanan yang siap saji berdasarkan Kementerian Kesehatan. Artinya dari lauk pauk yang ada ini, pengganti-penggantinya ada di satu mangkuk ini, gitu kan. Dari mulai daging, penggantinya apa, mie, telur, dan lain-lain. Gramasinya disesuaikan dengan gizi seimbang. Gitu. Nah, ini variatif harga-harganya. Lalu ini tempatnya, jadi ingin street food ramen. Nah, ini untuk kedepannya dan selebihnya yang online-online pakai GrabFood, GoFood, ShopeeFood, dan teman-temannya. Jadi, marketing mix promotionnya menggunakan KOL atau influencer, bikin short movie menggunakan Reels atau TikTok, itu kan menggunakan para food blogger lainnya. Cukup dengan hal seperti ini dan pastinya ada diskon serta member gitu kan untuk apa mengikat konsumen supaya lebih loyal kayak gitu. Nah, inilah yang paling penting ada tentang bisnis model. Jadi bisnis model itu secara definisi bagaimana suatu bisnis atau perusahaan dapat menghasilkan keuntungan atau pendapatan gitu kan. Contoh ada B2C. B2C ini singkatannya bisnis to customer. Jadi saya penjual ramen langsung ke customer gitu kan atau pelanggan. Nah, asumsi di sininya saya menjual ramen 25.000 per mangkok gitu kan. Ada order per harinya 30 mangkuk dengan durasi anggaplah ada dalam satu bulan tuh 25 hari operasinya atau buka kedainya, maka sebulan saya udah dapat 21 juta. Jika dirata-ratakan per tahun, tinggal kali aja 12, berarti kurang lebih 260 jutaan. Berarti saya punya dapet nih. Ini baru dari ramen aja, belum ada snacknya, toppingnya, minumannya. Nah, itulah yang disebut bisnis model untuk variatif dari sisi apa yang bisa dijadikan duit lah gitu. Sehingga jadi pemasukan untuk bisnis atau perusahaan gitu. Nah, di sisi itu juga saya ingin kembangkan bisnis modelnya menjadi B2B atau bisnis to bisnis. Jadi sesimpel franchise atau share equity, tapi saya bukan fokusnya franchise. Jadi jual brand terus lepas orang yang beli ya udah mereka yang operasikan. Jadi untuk mempertahankan apa brandingnya, kualitasnya, operasionalnya secara maksimal. Jadi ada share equity, cari investor, kerjasama, mereka yang punya duit, kita yang kelola, kita yang kembangkan, semua standar kami yang tetap lakukan, mereka investor cukup menerima hasilnya saja. Dengan membeli, misalkan penjualan royaltinya 50 juta, itu kan per cabang. Dikali target bulanannya ada 10 investor. Dalam setahun udah 500 juta. Apa dalam sebulan udah 500 juta. Tinggal dikali setahun udah ada 6 miliar. Nah, jadi semakin bisa masuk B2C, B2B, bahkan B2G, dan teman-temannya, maka perusahaan akan semakin bisa di scale up atau bisa dikembangkan secara lebih jauh
gitu. Nah, lalu yang paling penting kita harus tahu juga kompetisinya siapa gitu kan. Ini ramen saya brandnya, ini teman-teman mungkin juga udah aware terhadap ramen-ramen lain gitu kan. Sehingga kita tahu apa yang menjadi kelebihan, kekurangan dari metrik-metrik yang sudah saya tentukan gitu. Atau menjadi nantinya strategi keunggulan bersaing. Nah, lalu karena saya mungkin mereka udah gede-gede ya gitu kan, untuk mengalahi mereka saya ingin fokus nih salah satu brand ramen di Bandung yang ingin saya coba head to head gitu kan dengan dia gitu. Oh, ini produk dia, harganya segini gitu kan, promosi yang dia lakukan seperti apa. Saya bisa mendapatkan ramen itu dia jualannya melalui online commerce gitu kan, seperti GoFood, ShopeeFood dan teman-teman gitu kan. Dan dia aktif pakai medsosnya hanya di Instagram dan TikTok gitu kan. Ya, kita kan analisisnya gampang, bisa langsung ke sana, cobain langsung gitu kan, atau pakai sosmednya dia kita kepoin atau stalking gitu ya. Nah, di zaman sekarang sangat gampang lah kita untuk menganalisa gitu. Nah, inilah ada value dan USP. Jadi value proposition yaitu kita ngeklaim, artinya kalau ada semua industri di industri yang sama, dagangnya sama, mereka akan mengklaim bahwa makanannya paling enak, menggunakan bahan premium gitu kan, dan bla bla bla, artinya yang ideal gitu. Nah, dari itu supaya kita ada diferensiasi atau pembeda, maka ada USP atau Unique Selling Proposition. Nah, si kompetitor saya ini dia secara USP gak ada sih, cuman ada hal unik. Misalkan ngeramen sambil beli minuman yang seperti soju lah, seolah-olah seperti orang-orang Asia atau Korea. Nah, kalau USP saya atau Unique Selling Proposition-nya, setiap orang yang order di ramen saya, jika kurang dari 5 menit gitu, atau apa, jika lebih dari 5 menit di saat dia pesan sambil menunggu pesanannya datang, maka makanan akan gratis. Nah, dengan itu, di saat dia udah nunggu di meja, saya akan kasih makanan dan snack gratis. Jadi ada unique sellingnya gitu. Nah, di sini ada positioning gitu kan. Jadi pertama, saya tidak akan masuk dari sisi cost leadership, cost fokus atau diferensiasi fokus. Jadi saya akan fokus diferensiasi. Pokoknya harus beda dari yang lain gitu kan, tidak mau sama. Jadi di saat ada hal sesuatu yang mengganggu itu, seperti contoh gini lah gampangnya, teman-teman tahu kan mobil Asia dengan mobil Eropa seperti BMW atau Mercy, mereka harganya kan pasti mahal. Tapi si Eropa ini kan wajar, dia kan dari sisi fitur juga sangat canggih, teknologinya sudah terdepan gitu kan. Bahkan mobil Asia tertinggal, bahkan baru sekarang-sekarang gitu kan, seperti sesimpel spionnya bisa ngelipet otomatis gitu kan. Atau si joknya itu maju mundur udah sudah pakai tombol. Kalau Eropa dari tahun-tahun 90-an bahkan udah hadir gitu kan ya. Itu yang disebut diferensiasi. Jadi terus inovatif, menghasilkan inovasi yang dibutuhkan oleh customernya. Kayak gitu, sehingga ramen saya ingin berada di kuadran ini dengan high quality dan harga paling terjangkau. Kayak gitu. Kualitasnya tetap dipertahankan dan harga juga harus tetap terjangkau. Lalu kita harus nge-profiling siapa customer kita. Contoh misalkan ini ada Kak Rani, oh usianya segini, tinggal di Bandung sebagai mahasiswa, jatah atau gaji bulannya segini, secara personalnya gitu kan, behavior, motivation gitu kan, supaya kita tahu gitu kan per individual para customer segmen kita. Nah, ini bisnis prosesnya. Saya jualan di street foodnya dengan inventory persiapan semua aset-aset dan perlengkapan equipmentnya. Saya engage, bikin konten semua di sosmed, berkomunikasi dekat dengan customer, semuanya bertransaksi by online gitu kan, dengan pihak ketiga, dan bahkan semua makanan diantarkan dengan pihak ketiga, dengan platform-platform yang sudah ada, yang kita sudah tahu. Lalu flowchartnya kalau offline itu seperti ini prosesnya, dari dia datang, online-nya juga seperti ini, kayak gitu. Nah, jadi sekarang barulah kita masuk ke market gitu kan. Sehingga pertama saya akan bangun awareness, mengedukasi market, sehingga dari kesadaran merek ini atau kesadaran bahwa ramen ini ada, ketika market sudah teredukasi jadilah sales atau penjualan. Kayak gitu. Nah, inilah strategi go to marketnya. Karena saya modalnya juga terbatas, jadi akan fokus dengan menggunakan platform digital yang sudah ada dan dikenal umumnya masyarakat. Dengan Instagram, dengan YouTube Short-nya, dengan TikTok, dengan mengupload 2 sampai 3 kali reel atau feed dalam sehari gitu kan. Lalu menggunakan ads juga seminggu sekali gitu kan. Begitupun TikTok, YouTube gitu.
lalu partnership dengan Karang Taruna, dengan organisasi tertentu, kantor-kantor tertentu, dan menggunakan KOL untuk semakin meningkatkan awareness-nya tadi gitu kan, dan menjadi konversi kayak gitu. Dan sehingga fokus saya di kuartal 1 atau 3 bulan pertama, fokus saya lebih ke awareness. Ya udah yang penting orang tahu dulu aja. Nah, di kuartal ketiga gitu kan atau di bulan ketujuhnya. Nah, jadi saya menjadilah transaksi. Jadi setengah tahun pertama fokus orang tahu dulu, setengah tahun kedua atau 6 bulan kedua jadilah transaksi konversinya. Kayak gitu. Nah, ini panel kalau kita pakai ads gitu ya, entah itu Facebook ads atau Instagram ads atau TikTok ads gitu. Nah, ini proyeksi pendapatannya saya asumsikan, amin, kenaikan per tahunnya itu 25%. Itu kan 22 hingga ke 53 miliar. Kalau misalkan ini sesuai target yang benar-benar eksponensial gitu. Tapi target target pertama kami ada di Bandung Timur, mengambil pangsa pasar dari 2M ini hanya 5% gitu kan. Dan ini cukup terukur lah gitu. Nah, paling penting juga kita harus tahu nih secara finansialnya gitu, secara lebih detail, mulai dari proyeksi gross profit atau pendapatan kotor dan profitnya untuk kita berapa kayak gitu, lalu presentasinya gimana dari net profitnya, EBIT itu dikurangi biaya operasional, pajak dan teman-temannya, lalu gross profit gitu. Dan ini target hariannya, oh 2024 itu kalau mencapai supaya pendapatannya segini, bahwa harus menjual per hari minimal 150 porsi, per bulannya 4.500, per tahunnya 54.000 porsi dan seterusnya, diasumsikan naik 25% per tahun. Nah, ini bisnis performanya, oh gini, pertumbuhan growth-nya kan 25% saya asumsikan gitu kan. Lalu ROAS kalau saya menggunakan ads tadi gitu ya, atau Facebook ads, Instagram ads gitu, dan conversion rate-nya naik terus 10%, 50% gitu kan. Dan CAC atau cost akuisisi customer. Hmm. Nah, dari perjalanan panjang tadi, dari riset hingga ke proyeksi keuangan tadi, ternyata ramen ini dijalankan perlu modal hampir 250 juta. Dan bisa balik modal jika menjual 18.000 porsi dan rupiahnya 2 kali lipat atau 50%-nya. Hampir 50%-nya 400 jutaan. Kayak gitu. Jadi fixed cost itu bisa disebut CAPEX atau capital expenditure. Jadi misalkan beli gerobaknya, beli piring, mangkuk, beli kompor, beli semua yang bersifat aset. Nah, variable cost atau OPEX, operation expenditure, yaitu biaya operasional. Bayar gaji karyawan, bayar listrik, wifi, air, dan lain-lain. Yang dimana variable cost atau OPEX ini yang dikeluarkan wajib setiap bulan. Kayak gitu. Nah, ini hitungan detailnya. Teman-teman juga bisa lihat di template. Nah, ini kalau bicara grafiknya kayak gitu. Jadi ibaratnya misalkan modal yang apa sih fixed cost dikeluarkan sebesar 10 juta supaya dia impas atau balik gitu kan, break even point itu kan titik impas. Artinya harus menjual sebesar kuantitinya 465 porsi atau mangkuk. Nah, ini ada total cost, biaya yang dihasilkan sebesar 13 juta. Jadi di posisi inilah ketika mencapai titik impas, revenue pendapatan akan kepada kita. 10 jutanya balik gitu kan, 13 jutanya costnya untuk menghasilkan ini sehingga impas. Inilah revenue yang bisa kita nikmati. Nah, itu singkatnya gitu kan. Jadi ya sudah teman-teman, tinggal menggunakan dashboard-dashboard yang sudah disediakan di template ini. Inilah isi dari dokumen bisnis plan. Dan ini bisnis plan ini sangat simpel ya. Karena bisnis plan ini sudah saya implementasikan di semua industri. Artinya kalian bisa ciplak semuanya dengan mudah, dengan simpel, dengan gampang, dengan mengikuti perintah ini gitu ya. Gitu. Jadi dari pengalaman saya terjun di industri entah itu otomotif, teknologi atau IT, di kesehatan gitu kan, di F&B gitu ya, di industri hotel atau villa, di bisnis konsultan. Ya ini apa yang saya buat, apa yang saya riset, apa yang saya implementasikan. Jadi dari segala yang mudah itu kan kita kan sangat gampang untuk mengukurnya, dan ini dari sisi framework atau kerangka kerja dari bisnis plan. Kita pahami internal kita,
kondisinya, lalu kondisi eksternal, gimana keadaan kondisi industri bisnis yang akan kita jalankan gitu kan. Lalu gimana kita ngeriset dari sisi permintaan pasarnya atau demand-nya, market size-nya, ukuran pasarnya, saturasi kita apakah berada di red ocean atau blue ocean. Lalu profiling siapa customer kita gitu ya, dari mulai umur, dari mulai jenis kelamin, tinggal di kota mana, kabupaten mana, bahkan negara mana, pendapatannya berapa, status sosial ekonominya apakah menengah, atas atau bawah. Lalu fan gain-nya, lalu validasi dari sisi kompetitor bisnis kita. Lalu kita lihat marketing mix-nya menggunakan 4P, price, place, produk, promotion, bahkan 7P kalau misalkan kita lengkapi, dan kita riset validasi dengan kualitatif dan kuantitatif. Lalu go to market. Nah, go to market ini berada di ranah marketing. Itu. Nah, jadi itu semua sudah lengkap. Nah, ini misalkan teman-teman di jasa pengen tahu cara membuat company profile. Nah, ini ada perusahaan saya gitu kan, company profile-nya bisa dijiplak. Lalu teman-teman di jasa ingin membuat penawaran. Nah, ini salah satu penawaran saya gitu kan ke perusahaan beserta harga-harganya lengkap tuh ada 28 halaman. Kayak gitu. Lalu teman-teman ingin bicara strategi gitu ya, ini ada materinya. Kayak gitu. Jadi semuanya benar-benar komprehensif dan lengkap. Atau teman-teman orang-orang startup nih, nah ini saya udah pitching langsung secara nasional gitu kan dengan para mentor-mentor hebat gitu ya. Nah ini pitch deck yang saya buat gitu. Banyak lah gitu ya. Nah, ini industri F&B gitu ya, kalau teman-teman tertarik. Salah satu contohnya ini ada kita overview gitu kan apa yang menjadi kondisi bisnis di kondisi F&B ini. Lalu teman-teman misalkan di industri kopi ini ada juga, ini benar-benar by riset gitu ya, benar-benar valid insya Allah kayak gitu. Tren-trennya semua ada. Jadi ya sudah, teman-teman tinggal apa mengukur atau mengimplementasikan ini secara lebih dalam lagi kayak gitu. Nah, jadi perbedaan paket premium dan reguler itu, jadi kalau premium ada live Zoom tiap minggu dengan saya. Jadi bisnisnya teman-teman dikonsultasikan, kita bedah, kita diskusi bareng-bareng kayak gitu. Untuk reguler teman-teman hanya dapat semua template atau dokumen bisnis plan. Lalu ada modulnya juga, lalu ada draft tesis S2 saya, karena kebetulan kan saya tesisnya tentang bisnis plan gitu kan, secara end to end dari ujung, dari hulu ke hilir kita ngebahas bisnis. Penelitian S2 tesis saya gitu ya, ini teman-teman benar-benar by riset semua. Ada modul, lalu ada finance-nya juga gitu ya, dari mulai salesnya, payroll, pembayaran gaji, operation, income statement atau laba rugi, balance sheet-nya, cash flow harian gitu ya, semuanya lengkap kayak gitu. Nah, ini lengkap gitu ya, dari mulai eksekutif summary, pendahuluan, strategi pemasaran, semuanya lengkap sampai launching. Ini ada ebook bisnis yang saya up to date, akan saya up to date terus gitu sesuai perkembangan bisnis. Jadi ini strategi marketingnya benar-benar saya akan ada video jadi sudah ada video tutorialnya. Jadi teman-teman bisa sambil ikutilah gitu kan langkah demi langkahnya kayak gitu. Gitu ya, lengkap. Jadi teman-teman di industri startup misalkan ingin bicara cara mengembangkan suatu bisnis model, pokoknya banyak banget. Jadi bisa di eh, sesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman kayak gitu. Nah, jadi mudah-mudahan dokumen ini bisa ngebantu teman-teman gitu kan. Pokoknya banyak banget nih data-datanya, teman-teman bisa jiplak semua secara lebih dalam. Kalau teman-teman ingin bagi hasil dengan investor, ada perhitungannya gitu ya, accounting dari mulai persiapan bisnis, berapa biaya-biayanya, hingga neraca, proyeksi secara normal, pesimis, lalu optimis, semuanya ada gitu ya, lengkap. Dari mulai cara hitungannya, ada listriknya, cara ngitung per bulan berapa, ada lengkap kayak gitu. Nah, paling itu singkatnya, selebihnya teman-teman bisa langsung akses. Nah, ada strategi marketingnya juga, pokoknya banyak banget gitu. Oke, semoga membantu. Pokoknya tetap semangat belajar dan sukses. Thank you.